Hai semua, kembali lagi di channel Physics Easy. Kali ini kita akan membahas gelombang bunyi part 2. Adapun submateri yang akan kita bahas antara lain intensitas bunyi, interferensi bunyi, dan yang terakhir adalah efek Doppler. Yang pertama, intensitas bunyi. Intensitas bunyi merupakan energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satuan luas tiap detiknya, atau dapat juga dikatakan sebagai daya yang dihasilkan sumber gelombang yang dipancarkan tiap satuan luasnya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan E dibagi A dikali T, atau I sama dengan daya dibagi A, P dibagi A, di mana daya ini merupakan energi dibagi waktu. I adalah intensitas bunyi dalam watt per meter persegi, P adalah daya dalam satuan watt, E energi dalam satuan joule, dan A adalah luas permukaan dalam satuan meter persegi. Sumber bunyi memancarkan gelombang bunyi secara isotropik, yaitu memancarkan bunyi ke segala arah dengan sama besar. Sehingga luas yang dimaksud dalam rumus sebelumnya adalah luas bola, yaitu A sama dengan 4pi R kuadrat. Sehingga kita dapat simpulkan R di sini adalah radius dari pusat sumber bunyi dalam satuan meter. Untuk intensitas bunyi yang bisa didengar oleh manusia adalah lebih kurang 10⁻⁻12 watt per meter persegi sampai 1 watt per meter persegi. Jangkauan intensitas bunyi tidak berhubungan langsung dengan kuat bunyi. Hubungan kuat bunyi dan intensitas bunyi dinyatakan oleh Alexander Graham Bell yang mendefinisikan taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi di sini menurut Alexander Graham Bell adalah perbandingan antara intensitas bunyi dan intensitas ambang bunyi atau intensitas minimum yang bisa didengar manusia, yaitu 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Hubungan antara intensitas dan jarak bunyi adalah I1 per I2 sama dengan dalam kurung R2 per R1 pangkat 2. I intensitas bunyi, R jarak bunyi. Kemudian, untuk menentukan taraf intensitas bunyi, kita bisa menggunakan persamaan TI sama dengan 10 log I per I0, di mana I intensitas dan I0 intensitas ambang nilainya 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Persamaan matematis untuk menentukan taraf intensitas N buah sumber bunyi adalah TIN sama dengan TI1 plus 10 log N, atau TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1 jika jumlah mula-mula sumber bunyinya lebih dari 1. Sementara untuk menentukan taraf intensitas sumber bunyi berdasarkan jarak dari sumber bunyinya, kita bisa menggunakan persamaan TI sama dengan TI0 min 20 log dalam kurung R2 dibagi R1, di mana R adalah jarak ke sumber bunyi. Ketika terdapat dua gelombang bunyi, maka dua gelombang ini bisa berinterferensi. Hasil dari interferensi ini dapat berupa nilai maksimum dan minimumnya. Interferensi maksimum dan minimum terjadi jika dua gelombang memiliki amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama. Interferensi
maksimum terjadi ketika dua gelombang bunyi berbeda lintasan sejauh 0, lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Secara matematis dinyatakan dengan delta X sama dengan M lambda. Sementara interferensi minimum terjadi jika selisih lintasannya sebesar setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Secara matematis dituliskan dengan delta X sama dengan M dikurang setengah dikali lambda. Interferensi juga bisa terjadi pada dua gelombang yang frekuensinya hampir sama. Dua gelombang ini bisa menghasilkan bunyi keras dan lemah secara bergantian. Hal ini dikenal dengan istilah pelayangan. Secara pengertian, pelayangan bunyi adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang berubah-ubah dengan tajam karena ada dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang kecil. Frekuensi pelayangan bunyi adalah selisih dua frekuensi bunyi yang berinterferensi, yaitu delta F sama dengan harga mutlak F1 dikurang F2, di mana delta F adalah frekuensi pelayangan, F1 frekuensi bunyi pertama, dan F2 frekuensi bunyi kedua. Ketika terdapat sumber bunyi yang melakukan pergerakan terhadap pendengar, maka akan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Fenomena ini dikenal dengan istilah efek Doppler. Secara matematis dirumuskan dengan Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Vs adalah kecepatan sumber bunyi yang bergerak, Fs adalah frekuensi sumber, Vp adalah kecepatan pendengar bergerak. Sementara V adalah kecepatan bunyi di udara. Untuk kesepakatan tanda, kecepatan sumber atau Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, sementara Vp atau kecepatan pendengar bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Agar lebih mudah dalam mengingatnya, perhatikan ilustrasi berikut. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ada 10 buah sumber bunyi identik yang dibunyikan menghasilkan taraf intensitas 50 desibel. Tentukan taraf intensitas 100 sumber bunyi identik yang dibunyikan bersamaan. Sekarang kita lihat yang diketahui dari soal, N-nya itu 10, di sini TI1-nya 50 desibel, sementara N aksennya 100. Rumus umum yang kita gunakan yaitu TI sama dengan TI0 plus 10 log N. Langkah pertama kita cari TI0-nya yaitu 50, TI0 plus 10 log 10. Log 10 sama dengan 1, jadi ketemunya TI0-nya 40 desibel. Selanjutnya kita cari taraf intensitas untuk 100 sumber bunyi. Caranya sama seperti tadi, yaitu TI2 aksen sama dengan TI0 plus 10 log 100. Log 100 itu sama dengan 2 ya. Jadi 2 dikali 10 kan 20. 40 ditambah 20 sama dengan 60 desibel. Jadi jawabannya adalah 60 desibel. Soal nomor 2, seorang pemuda mengendarai motornya bergerak dengan 36 km per jam saling mendekat dengan sebuah ambulans yang membunyikan sirine berfrekuensi 600 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, frekuensi yang didengar pengendara motor 700 Hz, tentukan kecepatan mobil ambulans. Di sini, kecepatan sepeda motornya kita ubah menjadi 10 meter per sekon. Ini dikonversi dari kilometer per jam. Untuk sketsanya, mereka saling mendekat, berarti pendengar mendekati sumber, sumber mendekati pendengar.
Untuk besaran-besaran yang diketahui bisa kita lihat di sini kecepatan pendengar 10 meter per sekon tadi sudah dikonversi. Kemudian frekuensi sumbernya 600 Hz, sementara kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon dan frekuensi pendengarnya 700 Hz. Maksudnya dari sumber yang didengar ya. Pertanyaannya adalah Vs atau kecepatan sumber. Rumus dari efek Doppler Fp sama dengan V plus Vp, jadi ini plus ya, pendengarnya mendekati plus, sementara sumber mendekati pendengar min. Ya, jadi seperti ini rumusnya, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Frekuensi pendengarnya 700 Hz, kemudian V-nya 340, kemudian Vp-nya 10, jadi 340 plus 10. Kemudian untuk sumbernya V-nya 340 min Vs, karena Vs yang ditanyakan, Fs-nya 600. Oke, kita langsung aja, ini nggak perlu dicoret. 340 ditambah 10, 350. 700 dibagi 350 itu kan 2. Jadi bisa kita tulis seperti ini dulu. 340 min Vs dikali 600. Nah, 700 dibagi 350, 2. Jadi hasilnya 2 dikalikan dengan 340 min Vs sama dengan 600. 600 dibagi 2 kan 300, jadi 340 min Vs sama dengan 300, jadi Vs-nya sama dengan 40 meter per sekon. Itu jawabannya. Oke, sampai di sini video kali ini. Kalian juga bisa mengerjakan latihan soal yang ada di description box. Thanks for watching, selamat belajar, dan see you next video.